السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه. أما بعد. حضرة المكرم والمحترم شيخنا ومرشدنا ووسيلة بيننا وبين الله ووسيلة نزول رحمة الله علينا Sayyidi Pangarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajil Arifin. Para jamaah yang sedang mendengarkan suara dari radio Al-Inayah Pondok Pesantren Suryalaya. Hadirin rahimakumullah. Kejadian kita menjadi manusia belum dijamin bahwa kita pasti akan menjadi manusia yang bahagia. Bahagia dunia akhirat kalau tidak memenuhi syarat-syarat kebahagiaan itu sendiri. Sebagaimana disampaikan tadi, kita sebagai murid-murid Pangarsa Abah, murid Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah dari Pondok Pesantren Suryalaya, bersujud syukur kehadirat Allah karena Al-Mukarram Syekh Mursyid guru kita menurut perhitungan tahun Syamsiyah beliau genap berusia 88 tahun. Hadirin rahimakumullah, di dalam kuliah subuh ini kita terus selalu menambah khidmat ilmiah maupun amaliyah. Berkaitan dengan umur, ada sebuah hadis. La tazulu qadama 'abd hatta yus'ala an umrihi fi ma afna wa an ilmihi fi ma yu'mal wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah wa an jasadihi fima abla. Hadis sahih. Rasulullah bersabda, wahai saudara-saudaraku, ingatlah bahwa pada hari kiamat nanti seluruh manusia dari mulai Adam sampai manusia terakhir semuanya kakinya akan macet. Macet dalam arti tidak bisa melangkah. Kecuali setelah dihisab, setelah dirazia, setelah diperiksa terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Hadirin rahimakumullah, apa yang dihitung nanti? Latus alunna yauma idzin anin na'im. Seluruh nikmat yang telah diberikan, seluruh amal-amalan, mukmin, kafir, baik, buruk, sirriyah, jahriyah, amal-amalan yang ditampilkan sehari-hari maupun amalan batiniah, dihitung semua pada hari kiamat. Yang pertama ditanyakan adalah an umrihi, umur, fima afna, dipakai apa umur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita bertanya kepada saudara-saudara kita, berkenalan, kita bertanya, Bapak nama siapa, asal dari mana, umur berapa? Maka jawabnya 30 tahun, 40 tahun, 56 tahun dan lain-lain sebagainya. Jarang yang menyatakan, Bapak umurnya berapa? Umur saya 35 tahun, 6 bulan, 22 hari, 2 jam, 3 menit,
20 detik. Tidak ada ya? Mungkin dianggap berlebihan. Tetapi Allah bertanya kepada kita nanti tidak bertanya berapa umurmu. Tidak ditanya tahunnya. Setiap denyut jantung dipertanyakan oleh Allah. Karena apa? Karena untuk mendenyutkan jantung itu modalnya miliaran itu. Saya ulangi. Kita yang dengan senang diberi nikmat. Denyut jantung kita. Napas paru-paru kita. Senang saja. Enak saja memakainya. Dipergunakan apa saja semau kita. Padahal ingat. Kita diikuti oleh malaikat. Dan itu akan dihitung. Karena untuk mendenyutkan jantung. Miliaran. Berapa juta harga oksigen. Berapa juta harga butir-butir darah. Di dalam diri kita. Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan. Dia yang mematikan. Karena itu akan dipertanyakan nanti. Bersyukurlah saudara-saudara sekalian. Kita sudah mendapatkan bimbingan pengetahuan. Dari semua guru-guru kita. Syukuri. Syukuri. Tentu banyak di antara hadirin. Yang sebelum bertemu dengan Pondok Pesantren Suryalaya. Kan sudah bisa wudu sebelumnya. Sudah bisa sholat. Sudah bisa baca Quran. Syukuri. Itu semua ilmu dari Allah. Syukuri. Amalkan. Lebih berbahagia lagi. Karena Allah menyempurnakan ilmu kita. Selain daripada ilmu yang telah kita dapat. Dari guru-guru kita sebelumnya. Apalagi untuk seorang kiai. Untuk seorang kiai tidak cukup hanya hafal 2-3 ayat Quran. Tidak cukup hanya hafal penggalan-penggalan. Di bidang hukum. Seorang kiai harus memahami Quran 30 juz. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. 114 surat. Pahami semua. Karena Allah menurunkan Al-Quran untuk semua manusia. Untuk dipahami, dipelajari, dikaji, dipedomani. Hadis. Sekurang-kurangnya hadis. Riyadhus Shalihin. Tentang akhlak. Supaya pengetahuannya luas. Hadis Bulughul Maram. Untuk hadis-hadis hukum. Berkembang lagi kepada hadis Al-Bukhari. Sebagai rujukan hukum. Diikhtisar lagi hadis Bukhari menjadi Tajridus Sharih. Agar tidak ada takror. Dan rawi tidak disebut secara mendetil. Belum cukup. Karena untuk memahami Al-Quran dan hadis langsung. Tidak cukup ilmu kita. Memerlukan penjabaran-penjabaran yang sudah digali oleh para ahli. Kitab-kitab fuqaha. Dari mulai paling kecil. Safinatun Najah. Takrib. Sampai kepada kitab-kitab menengah. Sampai kepada kitab-kitab besar. Perlu dipahami. Karena kalau tidak paham ya tidak tahu. Bagaimana akan benar pengamalan seseorang di dalam Islam kalau dia tidak tahu? Perlu tahu. Talab ilmu itu wajib. Di dalam maklumat-maklumat pangarsa Abah. Yang telah kita terima. Disebutkan di sana. Banyaklah membaca. Perdalam pengetahuan. Akidah, syariah dan lain sebagainya. Bagi seorang kiai, karena yang dia sampaikan harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka harus pula ditopang dengan pengetahuan-pengetahuan alat. Ulumul Arabiyah, ilmu nahwi, ilmu saraf, ma'ani, bayan, badi'. Untuk pertimbangan benar dan tidak ada ilmu khusus yaitu al-mantiq.
Untuk mendialogkan pengetahuan ada ilmu khusus al-munadharah. Banyak sekali. Terkait dengan syair ada ilmu arud dan lain sebagainya. Karena itu bagi seorang santri yang cerdas dan tekun, sekurang-kurangnya ialah sekitar 15 tahun lah berada di pesantren. Dengan rajin dan tekun itu. Bahkan orang-orang dulu sampai 40 tahun berada di pesantren. Tolab ilmu. Sehingga dia tabahur. Bagi kita semua, walaupun barangkali ilmunya terbatas, pengetahuan di dalam fikihnya terbatas, pemahaman Qur'annya terbatas, pemahaman hadisnya terbatas, syukuri alhamdulillahilladzi 'allamani. Jangan ada kata-kata, ilmu yang dulu semua tidak berguna. Maaf, kata-kata seperti itu. Lebih baik kita berucap, bersyukur kita telah mendapatkan ilmu dari guru-guru kita di kampung masing-masing. Dan bersyukur kita disempurnakan pengetahuan kita oleh Allah. Dengan adanya kita dipertemukan dengan Syekh Mursyid Al-Mukarram Pangarsa Abad. Ini kata-kata yang bijak. Tidak berdampak. Enak didengar oleh semua pihak.